Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang difference of imagery. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama adalah Syafiq Rofiki dengan NPM 201030650, kemudian ada Anissa Wulandari dengan NPM 201030632, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Aprilia Dwi Rahmawati dengan NPM 201030629. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang imajinasi simbol matematika yang memiliki 6 subbab. Yang pertama ada simbol visual dan simbol verbal. Yang kedua ada pemikiran yang disosialisasikan. Kemudian yang ketiga ada simbol-simbol virtual di dalam geometri. Kemudian yang keempat ada penyajian argumen visual. Yang kelima hubungan antara kedua sistem. Dan yang terakhir perbandingan antara dua sistem. Yang pertama ada simbol visual dan simbol verbal. Penggunaan istilah simbol perlu penjelasan lebih lanjut, karena ketika kata-kata dituliskan, kata-kata itu menjadi sesuatu yang dilihat, bukan lagi didengar. Namun demikian, kata-kata adalah simbol yang berhubungan dengan pendengaran, dan cara mengkomunikasikannya adalah ucapan, bukan melalui tulisan. Perhatikan dua simbol di bawah ini. Pada dasarnya ini adalah stenografi lisan. Tulisan ini dapat dibaca dengan jelas atau dikomunikasikan tanpa melihat bentuk visual. Simbol pertama dapat dibaca sebagai integral A sampai B dari sin X dx. Dan simbol kedua dapat dibaca himpunan semua nilai X sedemikian sehingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Simbol verbal dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan dan kata yang dituliskan. Simbol visual jelas dicontohkan dengan diagram, khususnya gambar bentuk-bentuk geometri. Simbol visual dan verbal digunakan dalam matematika baik secara bersamaan maupun secara terpisah. Meskipun terkadang simbol visual tidak dibutuhkan, namun tidak ada keraguan bahwa simbol visual sangat berguna dan mungkin simbol visual lebih mudah dipahami atau dimengerti daripada simbol verbal dalam bentuk aljabar. Namun, gambaran visual lebih sulit dikomunikasikan daripada yang lain. Kita harus mengubah pemikiran vokal kita ke dalam ucapan, tapi untuk mengkomunikasikannya, kita harus menggambarkannya. Simbol visual lebih sulit diutarakan dibandingkan simbol verbal. Secara garis besar, sifat-sifat dari kedua jenis simbol tersebut saling melengkapi. Dalam pembicaraannya yang sering digunakan, simbol aljabar dan simbol verbal biasa digunakan daripada diagram dan gambar geometri. Sebagai contoh adalah jika P adalah suatu bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi habis A atau P membagi habis B. Nah, ini dapat dibaca sebagai jika P adalah bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi habis A atau P membagi habis B. Kemudian yang kedua ada pemikiran yang disosialisasikan. Dapat dikatakan bahwa pemikiran verbal lebih mudah untuk disosialisasikan. Hal itu memperluas hasil akhir tidak hanya pemikiran tetapi juga hal lain dan interaksi keduanya. Pada kehidupan nyata, penglihatan bersifat individu, sedangkan pendengaran bersifat kolektif atau gabungan. Artinya, kita sangat berharap untuk menegaskan aspek individu daripada aspek kolektif. Kita berbicara tentang sebuah sudut pandang. Bahkan aspek adalah sebuah perubahan visual. Jadi perbedaan antara dua jenis simbol ini adalah yang pertama visual. Visual lebih sulit diutarakan dan lebih individual. Kemudian verbal. Verbal lebih mudah diutarakan dan lebih kolektif. Poin ketiga yaitu simbol-simbol visual di dalam geometri. Persamaan simbol geometris dengan konsepnya memiliki kekurangan serta kelebihan. Kelebihan atau manfaatnya yaitu menimbulkan sifat-sifat konsep yang terjadi ketika menggambarkan beberapa konsep secara visual dan bersama-sama. Kemudian kelemahannya yaitu simbol tersebut harus digambarkan agar kemudian dapat dikomunikasikan. Simbol tidak menyajikan suatu lingkaran tertentu, garis singgung atau bahkan sebuah lingkaran dengan jari-jari dan diameter, tetapi menyajikan variabel suatu lingkaran.
Sebuah diagram tidak dapat menunjukkan lingkaran tertentu. Oleh sebab itu, kita harus mengabaikan suatu kualitas tertentu serta bekerja dengan simbol-simbol secara umum. Tahapan ini lebih konkret sehingga kita harus melakukan beberapa abstrak dalam diri kita. Sedangkan kerugian pada simbol visual, yaitu simbol visual harus digambarkan untuk dapat dikomunikasikan. Pensil dan kertas, papan tulis dan kapur mudah untuk digunakan. Menggambar bukan sebuah bagian lingkaran, garis singgung, namun menunjukkan variabel sebuah lingkaran, bukan lingkaran dengan pusat dan radius. Berikut menunjukkan dengan konvensi sederhana, diagram di bawah menyampaikan pernyataan verbal yang dilakukan lebih jelas. Pada gambar di samping, perhatikan bahwa diagram juga menunjukkan bagaimana garis singgung yang dimaksud yang dalam keterangan lisan dibiarkan secara implisit dan hanya bisa dibuat eksplisit oleh begitu banyak kata-kata tambahan yang artinya maka akan kurang jelas dari sebelumnya. Sudut luar segitiga sama dengan jumlah dari bagian sudut yang berlawanan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kita juga dapat menunjukkan sebuah teorema dan kebalikannya. Sudut dalam setengah lingkaran adalah siku-siku atau 90 derajat. Pada gambar tersebut, tanda panah berarti menyiratkan. Sebelah kiri dari panah menunjukkan data, titik ditarik pada pusat lingkaran yang merupakan pusat. Sebelah kanan dari panah mewakili kesimpulan yang diperoleh teorema ini dari data. Kebalikan teorema ini juga dapat dikatakan benar jika garis pada lingkaran berhadapan dengan sudut siku-siku pada keliling, maka garis tersebut dinamakan diameter. Dengan menggunakan tanda panah dengan anak panah 2, untuk dua arah implikasi dapat mewakili secara simultan baik teorema dan kebalikannya, seperti pada gambar. Teorema di atas merupakan kasus khusus berikut ini. Besar sudut di pusat lingkaran adalah bisa dilihat pada gambar berikut. Teorema yang terakhir diberikan untuk memberitahukan bahwa sudut ini 2 kali besar sudut ini. Tetapi besar sudut ini adalah 2 sudut siku-siku. Sehingga besar sudut ini adalah 1 sudut siku-siku. Penggunaan kata-kata lain telah menganjurkan klasifikasi baru untuk pembaca. Misalnya, bahwa garis lurus dapat dianggap sebagai jenis tertentu dari sudut. Ini juga dapat ditampilkan secara visual, seperti pada gambar. Berikut ini adalah salah satu kemungkinan diketahui bahwa angka pertama mewakili data. Untuk perbandingan, di sini adalah bukti konvensional teorema yang sama. Pada gambar diketahui sebuah lingkaran yang di dalamnya merupakan segitiga dengan titik A, B, P, dan O. Data A, O, B adalah diameter lingkaran di pusat O dengan P adalah sebuah titik pada keliling. Bukti APB sama dengan 1 RT kurang dari bukti AOB sama dengan 2 APB kurang pada pusat sama dengan 2 kali kurang pada keliling. Tetapi AOB sama dengan 2 RT kurang dari S karena AOB adalah garis lurus. Sehingga APB sama dengan 1 RT kurang. Teorema dan bukti pada gambar berikut. Karena individu berbeda dalam preferensi mereka untuk visual atau lisan, aljabar, simbolisme, mungkin tidak ada jawaban umum untuk pertanyaan ini. Saat ini, sistem yang terakhir telah mencapai dominasi, dan tujuan utama dari hal tersebut telah mempertanyakan file accompli ini, dan menguji kontribusi tertentu simbolisme visual. Yang kelima, hubungan dari kedua sistem. Salah satu hubungan dua sistem adalah pada titik koordinat. Setiap titik pada bidang kertas ditentukan jaraknya dari 2 garis berpotongan tegak lurus atau titik O, yaitu dengan 2 angka ditulis sebagai pasangan koordinat X, Y, di
di mana X adalah jarak titik terhadap O secara horizontal, dan Y adalah jarak titik terhadap O secara vertikal. Dapat terjadi juga sebuah titik variabel sesuai dengan sepasang variabel numerik dan satu himpunan titik dengan suatu titik tertentu. Misalnya, bahwa jarak dari asal selalu sama dengan R, diwakili oleh persamaan yang memenuhi pasangan koordinat X, Y. Pada gambar terlihat sebuah lingkaran di mana itu adalah himpunan titik yang memiliki jarak sama terhadap titik pusat. Maka didapat persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan cara ini, maksud dari kurva akan sulit dipresentasikan menjadi aljabar yang akurat. Misalnya, elips, bentuk sebuah planet mengorbit mengitari matahari, parabola, bentuk reflektor untuk memberikan sinar paralel seperti untuk lampu mobil, atau konsentrasi sinar jauh ke titik seperti teleskop radio. Dilihat pada gambar. Sifat yang umum dari berirama dapat ditangani dengan cara ini. Sifat umum dengan menggunakan hubungan umum antara koordinat variabel dan sifat metrik dengan memberikan nilai tertentu untuk variabel ini. Apa yang ditambahkan oleh perlakuan aljabar geometri ini adalah kekuatan manipulasi dan akurasi yang besar, jauh melampaui apa yang tersedia dengan gambar dari tingkat akurasi, hingga skala dan pengukuran gambar. Tapi kita masih membutuhkan gambar untuk menunjukkan seperti apa kumpulan titik secara keseluruhan. Misal, tidak jelas dari persamaan bahwa kurva yang diwakili oleh Y kuadrat sama dengan 4AX, maka dapat mengubahnya ke dalam jarak dalam dua arah, atau bahwa kurva yang diwakili oleh X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, seperti pada gambar di bawah. Gagasan tentang fungsi matematika adalah salah satu yang sangat umum. Secara umum, fungsi memberitahu kita bagaimana benda-benda dalam satu set berhubungan sesuai dengan yang lain. Misal, bagaimana jarak yang ditempuh oleh sebuah objek dapat ditentukan jika kita tahu waktu. Bagaimana arus melalui rangkaian tertentu dapat ditentukan jika kita mengetahui tegangannya. Maka dari itu, fungsi dapat direpresentasikan dalam berbagai cara, termasuk persamaan dan grafik. Untuk menentukan korespondensi individu, persamaan dapat mempermudah. Misal, jika d meter adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang jatuh bebas di bawah gravitasi dengan mengabaikan hambatan udara dan waktu jatuh selama t detik, maka d sama dengan 4,9 t kuadrat, di mana 4,9 adalah kecepatan gravitasi dan t kuadrat adalah waktu. Jadi jarak yang ditempuh setelah 1 detik adalah 4,9 kali 1 meter. Setelah 2 detik menjadi 4,9 kali 4 meter, dan seterusnya. Dengan mengambil T, D sebagai koordinat kartesian, kita dapat menunjukkan secara grafis fungsi secara keseluruhan seperti terlihat pada gambar. Perbandingan dua sistem. Ringkasan yang kontras dan sebagian besar komplementer sifat-sifat dari dua simbol yaitu sebagai berikut. Visual, sifat spasial abstrak seperti bentuk, posisi, sedangkan verbal aljabar, konfigurasi spasialnya bersifat abstrak yang independen, seperti angka yang berkaitan. Visual itu sulit untuk disampaikan, sedangkan verbal aljabar lebih mudah untuk disampaikan. Visual dapat mewakili pemikiran yang lebih individual, sedangkan verbal aljabar dapat mewakili pemikiran lebih disosialisasikan. Visual itu integratif, menunjukkan struktur, sedangkan verbal aljabar adalah analitik, menampilkan detail. Visual itu simultan, verbal aljabar itu sekuensial. Visual itu lebih intuitif dan verbal aljabar logis. Dari simbol verbal aljabar pasti dapat menjadi kontribusi untuk sistem visual. Namun setiap kali ingin mewakili struktur keseluruhan beberapa topik, argumen, atau situasi, kembali simbolisme visual seperti dalam background organisasi, bentuk perusahaan untuk tim sepak bola, diagram air, dan pohon keluarga. Nilai simbol visual juga ditunjukkan dengan cara di mana ia berimposes diri dalam verbal aljabar. Dalam bentuk penataan ruang, simbol tertulis
Kita mungkin melihat dengan cara pada awal dan kesimpulan dari suatu argumen sebelum memeriksa detailnya. Kita dapat rekapitulasi kapanpun kita mau, dan ini menjadi lebih sering diperlukan karena argumen lebih menjadi berdasarkan hubungan dua sistem spasial simbol dapat memberikan jalan untuk mengetahui detail dari simbol verbal aljabar. Dimisalkan sebagai berikut. Posisi angka membantu menunjukkan angka yang diwakilinya. Misal 237. Maka kita akan berasumsi bahwa 2 adalah ratusan, 30-an, dan 7 satuan. Posisi menunjukkan angka mana yang dikurangi. Kita dapat melihat bahwa nilai 9 dikurangi 5 karena 9 berada di posisi di depannya. Posisi menunjukkan angka dalam pembagian, di mana 6/3, maka kita akan mengetahui bahwa nilai 6 dibagi 3, karena posisi 6 berada di atas. Selanjutnya, posisi menunjukkan korespondensi antara dua set seperti dalam proporsi ini. Misal nilai yang atas adalah 1, 2, 3, 4, 5. 4 yang bawah adalah 4, 8, 12, 16, 20. Maka kita akan berasumsi bahwa nilai yang bawah merupakan 4 kali dari nilai yang atas. Selanjutnya, pengaturan spasial adalah properti penting dari sebuah matriks. Ya, seperti beda gambar, kita dapat menunjukkan sebuah metrik, maka nilai spasialnya itu penting dalam metrik tersebut. Dan masih ada contoh-contoh lain. Ide-ide berhubungan satu sama lain. Kita mengacu pada pengalaman berbagai wawasan bukan seperti dalam pendengaran, maka kita mungkin cukup berhipotesis bahwa orang-orang yang telah dicatat untuk kontribusi mereka untuk pemahaman matematika dan ilmiah akan ditentukan menggunakan visual daripada citra pendengaran. Analisis argumen logis dan pemikirannya disosialisasikan memang sangat dihargai dalam matematika, tapi kita juga membutuhkan sistem wawasan dan pemikiran individu. Selanjutnya, implementasi pada pendidikan matematika. Matematika adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari bilangan, bangunan, dan konsep-konsep yang berkenaan dengan kebenaran secara logika, menggunakan simbol-simbol yang umum serta aplikasi dalam bidang lainnya. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dalam pembelajaran matematika, hendaknya guru mampu memilih metode yang sesuai karakteristik siswa. Salah satunya dengan metode jari matematika. Jari matematika adalah metode berhitung dengan menggunakan jari tangan. Jari matematika adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajarkan berhitung dasar kepada siswa dengan menggunakan simbol-simbol tangan. Berikut daftar pusaka yang digunakan oleh kelompok kami. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.